Ada satu hal yang sering terjadi pada banyak orang. Gula darah mulai naik perlahan, tetapi tubuh tidak memberi tanda yang jelas. Semuanya terasa normal, Anda merasa baik-baik saja, dan hidup berjalan seperti biasa. Namun, tanpa disadari, tubuh sedang berjuang menjaga keseimbangan. Yang membuatnya lebih sulit lagi adalah bahwa tanda-tanda awal kenaikan gula sering kali sangat halus, sampai-sampai Anda mengira itu hanya capek biasa, haus karena cuaca, atau gangguan tidur sementara. Padahal tubuh sedang mengirim sinyal penting yang perlu diperhatikan sejak awal sebelum semuanya menjadi lebih berat. Hari ini kita akan membahas 5 tanda diam-diam yang sering muncul ketika gula darah mulai naik, tetapi banyak orang tidak menyadarinya. Jika Anda pernah merasa cepat haus, sering lapar tanpa alasan, sulit tidur nyenyak, atau mengalami gejala kecil yang tampak sepele, Anda perlu menonton video ini sampai selesai. Bisa jadi tubuh Anda sedang memberi peringatan lembut tentang sesuatu yang lebih besar. Dan tanda nomor 1 adalah yang paling sering diabaikan karena terlihat sangat kecil, tetapi dapat menjadi petunjuk penting bagi kesehatan Anda. Sebelum kita mulai, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Dengan begitu, Anda membantu lebih banyak orang memahami sinyal tubuh mereka dan menjaga kesehatan dengan cara yang lebih sadar. Terima kasih banyak. Sekarang mari kita mulai dari peringkat kelima, yaitu rasa haus yang muncul terus-menerus. Banyak orang menganggap haus sebagai hal biasa, terutama di cuaca panas setelah olahraga atau ketika tubuh kurang minum. Namun, ada perbedaan besar antara haus normal dan haus yang menjadi tanda gula darah mulai naik. Haus normal biasanya hilang setelah minum 1 atau 2 gelas air dan tubuh kembali terasa segar. Tetapi ketika gula darah mulai tidak seimbang, rasa haus muncul lebih sering, lebih kuat, dan kadang tidak hilang sepenuhnya meskipun Anda sudah minum cukup. Mengapa ini terjadi? Ketika gula dalam darah mulai meningkat, tubuh berusaha mengeluarkan kelebihan gula tersebut melalui urin. Proses ini membutuhkan banyak cairan, sehingga tubuh menarik lebih banyak air dari jaringan. Akibatnya, Anda merasa haus berulang kali, seolah-olah tubuh Anda terus meminta tambahan cairan. Anda mungkin merasa bibir cepat kering, tenggorokan sering seret, atau harus membawa botol minum kemanapun Anda pergi. Dan yang menarik, rasa haus jenis ini biasanya muncul tiba-tiba, tidak selalu terkait dengan aktivitas fisik atau suhu udara. Banyak orang tidak menyadari pola ini. Mereka mengira hanya kurang minum atau terlalu sibuk, padahal tubuh sedang bekerja keras menyeimbangkan kondisi dalamnya. Jika Anda merasa sering terbangun di pagi hari dengan mulut sangat kering, atau merasa butuh minum bahkan setelah baru saja minum, itu bisa menjadi tanda bahwa tubuh sedang berusaha mengatur kadar gula yang mulai meningkat. Rasa haus ini juga sering disertai dengan frekuensi buang air kecil yang lebih sering. Ini karena tubuh berusaha mengeluarkan kelebihan gula melalui ginjal, dan proses ini otomatis meningkatkan kebutuhan minum. Siklus ini berulang. Semakin banyak gula yang perlu dikeluarkan, semakin sering Anda buang air kecil, dan semakin haus Anda rasanya. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa rasa haus ini bukan muncul tanpa alasan. Tubuh tidak memberikan sinyal secara acak. Ketika sinyal ini muncul berulang tanpa pemicu yang jelas, itu adalah cara tubuh meminta perhatian Anda. Dengan mengenali tanda-tanda halus seperti ini lebih awal, Anda dapat mengambil langkah sederhana untuk memperbaiki gaya hidup dan menjaga keseimbangan tubuh sebelum masalah menjadi lebih besar. Jika akhir-akhir ini Anda merasa terus-menerus haus meskipun sudah minum cukup, jangan abaikan. Mungkin tubuh Anda sedang berbicara lebih keras daripada yang Anda kira. Memahami sinyal ini adalah langkah pertama untuk menjaga kesehatan dan memastikan tubuh tetap bekerja dalam ritme yang lebih stabil dan harmonis.
Peringkat keempat adalah tanda yang sering dianggap sangat normal, sampai-sampai banyak orang tidak pernah mengaitkannya dengan gula darah yang mulai naik, yaitu rasa lelah yang muncul segera setelah makan. Banyak orang mengira rasa kantuk atau lelah setelah makan hanyalah bagian dari proses pencernaan. Namun, ketika rasa lelah itu muncul terlalu cepat, terlalu sering, atau terasa berat meskipun Anda tidak makan banyak, itu bisa menjadi sinyal halus bahwa tubuh sedang berjuang mengatur kadar gula. Setelah kita makan, tubuh memecah makanan menjadi energi. Proses ini seharusnya dilakukan secara bertahap, membuat tubuh terasa tenang dan nyaman. Tetapi jika makanan yang dikonsumsi membuat gula darah naik dengan cepat, tubuh harus bekerja ekstra keras menurunkan kembali kadar gula tersebut. Inilah yang sering menimbulkan rasa lelah mendadak. Energi Anda naik sebentar lalu turun lagi dengan cepat, menciptakan perasaan seperti baterai yang tiba-tiba habis. Rasa lelah ini biasanya muncul tidak lama setelah makan, kadang hanya 15 atau 20 menit kemudian. Anda mungkin merasa mata berat, kepala terasa penuh, tubuh melambat atau sulit berkonsentrasi. Bahkan, beberapa orang merasa seperti ingin tidur padahal baru saja sarapan atau makan siang. Ini bukan hal normal. Tubuh seharusnya merasa lebih bertenaga setelah menerima makanan, bukan justru kehilangan tenaga. Mengapa hal ini terjadi? Ketika kadar gula naik terlalu cepat, tubuh mengeluarkan lebih banyak hormon yang bertugas menurunkan gula darah. Proses ini membuat energi turun drastis, menyebabkan rasa kantuk dan lelah. Kondisi ini sering terjadi ketika seseorang makan makanan yang tinggi karbohidrat cepat serap atau mengandung gula tersembunyi, seperti roti putih, minuman manis, nasi dalam porsi besar, kue, atau makanan pencuci mulut. Namun rasa lelah ini bisa tetap muncul meskipun Anda merasa sedang makan normal, karena sensitivitas tubuh terhadap gula bisa berubah tanpa Anda sadari. Ada tanda lain yang sering menyertai rasa lelah tersebut. Anda mungkin merasa detak jantung sedikit lebih cepat, pikiran menjadi kurang jernih, atau tubuh seperti kehilangan kendali atas ritmenya. Banyak orang mengira mereka sedang kurang tidur, stres, atau bekerja terlalu keras. Padahal penyebabnya adalah bagaimana tubuh bereaksi terhadap makanan. Tubuh sedang berupaya keras mengembalikan gula darah ke zona nyaman, dan upaya ini membuat Anda merasa berat dan tidak berenergi. Yang membuat tanda ini sering diabaikan adalah karena orang menganggapnya konsekuensi alami setelah makan. Namun jika rasa lelah ini terjadi setiap hari atau setelah hampir setiap kali Anda makan, itu adalah sinyal bahwa tubuh membutuhkan perhatian. Dengan mengenali pola ini, Anda dapat mengambil langkah kecil untuk memperbaiki pilihan makanan dan membiarkan tubuh bekerja lebih stabil sepanjang hari. Cara sederhana untuk memahami apakah rasa lelah ini berhubungan dengan gula darah adalah memperhatikan kapan rasa itu muncul. Jika Anda merasa energi turun drastis setelah makan makanan manis atau karbohidrat tinggi, itu adalah tanda kuat bahwa gula darah sedang naik dan turun dengan cepat. Anda juga bisa memperhatikan apakah rasa lelah ini hilang ketika Anda makan makanan yang lebih seimbang, seperti protein, sayuran, atau serat tinggi. Tubuh tidak memberikan sinyal tanpa alasan. Ketika ia merasa tidak seimbang, sinyal-sinyal halus seperti rasa lelah setelah makan muncul sebagai peringatan yang lembut. Dengan mendengarkan sinyal ini sejak awal, Anda dapat membantu tubuh tetap berada dalam kondisi yang lebih stabil, membuat hari-hari Anda terasa lebih ringan, lebih fokus, dan lebih bertenaga. Peringkat ketiga adalah tanda yang seringkali dianggap gangguan tidur biasa, padahal bisa menjadi sinyal penting bahwa gula darah sedang tidak stabil, yaitu sering terbangun beberapa kali di malam hari. Banyak orang mengira kejadian ini disebabkan stres, pikiran yang penuh, atau minum terlalu banyak air sebelum tidur. Namun ketika Anda terbangun berulang kali tanpa alasan yang jelas, tubuh mungkin sedang memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang, terutama terkait perubahan kadar gula. Saat gula darah naik atau turun terlalu cepat di malam hari, tubuh berusaha memulihkan keseimbangan dengan memicu berbagai mekanisme yang membuat Anda terbangun. Misalnya,
Jika gula darah mulai naik, tubuh meningkatkan produksi urin untuk mengeluarkan kelebihan gula melalui ginjal. Ini bisa membuat Anda terbangun untuk buang air kecil meskipun Anda tidak minum banyak sebelum tidur. Jika gula darah turun terlalu cepat tubuh dapat memicu hormon yang membuat jantung berdebar atau pikiran terasa gelisah, yang juga menyebabkan Anda tersadar dari tidur. Sering terbangun di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga mengganggu ritme alami tubuh. Anda mungkin pernah mengalami bangun dalam keadaan haus, merasa cemas ringan tanpa sebab, atau merasa tubuh tidak nyaman padahal sebelumnya tidur nyenyak. Gejala-gejala kecil ini seringkali terjadi karena gula darah tidak berada pada kondisi stabil selama Anda tidur. Tubuh bekerja sepanjang hari, tetapi ia juga mencoba menjaga keseimbangan di malam hari. Ketika proses ini terganggu, tidur Anda ikut terganggu. Banyak orang tidak menghubungkan masalah tidur dengan gula darah karena gejalanya sangat halus. Namun, jika Anda mulai melihat pola yang sama, misalnya terbangun 2-3 kali semalam tanpa alasan jelas, ini bisa menjadi tanda bahwa tubuh sedang mengalami perubahan. Terkadang Anda bangun dengan perasaan sangat haus, atau tubuh terasa panas, atau jantung berdebar pelan. Semua ini adalah respons tubuh terhadap ketidakseimbangan gula yang terjadi secara diam-diam. Kualitas tidur yang terganggu juga menyebabkan efek berantai di siang hari. Anda mungkin merasa lebih cepat lelah, sulit fokus, atau suasana hati menjadi mudah berubah. Kurang tidur membuat tubuh semakin sulit mengatur gula darah dengan baik, sehingga siklus tidak stabil ini bisa terus berulang dari malam ke malam. Banyak orang yang mengalami masalah ini mengira mereka hanya tidur tidak nyenyak, padahal tubuh sedang memohon perhatian untuk memperbaiki keseimbangan dalamnya. Perhatikan juga, apakah Anda bangun dengan perasaan lapar tiba-tiba? Ini adalah tanda kuat bahwa gula darah turun di malam hari dan tubuh memicu respon untuk mencari energi cepat. Anda mungkin tidak sadar apa penyebabnya, tetapi rasa lapar yang muncul di tengah malam seringkali merupakan sinyal bahwa tubuh sedang mengalami penurunan gula secara mendadak. Ketika tubuh mengirim sinyal seperti ini, penting untuk tidak mengabaikannya. Tidur adalah waktu bagi tubuh untuk memperbaiki sel, memulihkan energi, dan mengatur ulang sistem penting. Jika tidur terganggu secara rutin, ini berarti tubuh tidak mendapatkan kesempatan penuh untuk melakukan semua itu. Dengan memahami bahwa sering terbangun di malam hari bisa menjadi tanda gula darah naik, Anda dapat mulai memperhatikan pola makan dan kebiasaan harian yang mungkin memengaruhi kualitas tidur Anda. Jika dalam beberapa minggu terakhir Anda sering terbangun tanpa penyebab jelas, cobalah memperhatikan apa yang Anda makan menjelang malam. Makanan manis atau karbohidrat cepat serap sebelum tidur sering memicu ketidakseimbangan gula saat malam hari. Dengan membuat perubahan kecil seperti memilih makanan yang lebih stabil atau membatasi gula di malam hari, banyak orang merasakan perbaikan besar dalam kualitas tidur mereka. Tubuh selalu berbicara, dan salah satu cara paling halusnya adalah melalui pola tidur. Jika Anda sering bangun berkali-kali di malam hari, ini bisa menjadi sinyal penting bahwa gula darah sedang mulai berubah. Mendengarkan sinyal ini adalah langkah awal untuk menjaga tubuh tetap stabil, bertenaga, dan sehat dalam jangka panjang. Peringkat kedua adalah tanda yang sering muncul begitu saja, tanpa peringatan dan sering disalahartikan sebagai hanya lapar biasa. Padahal, rasa lapar tiba-tiba tanpa alasan yang jelas bisa menjadi sinyal penting bahwa gula darah sedang berubah. Banyak orang mengalami ini. Anda baru saja makan, merasa kenyang, tetapi 1 atau 2 jam kemudian tubuh seolah meminta makanan lagi. Rasa laparnya datang cepat, kuat, dan membuat Anda ingin mencari sesuatu yang manis atau makanan cepat saji. Jika ini sering terjadi, tubuh mungkin sedang memberitahu bahwa gula darah Anda tidak stabil. Mengapa rasa lapar mendadak ini muncul? Ketika gula darah naik terlalu cepat setelah makan, tubuh merespons dengan menurunkannya kembali. Namun pada beberapa orang, penurunan ini terjadi terlalu cepat atau terlalu rendah.
Ketika gula darah turun lebih rendah daripada yang seharusnya, tubuh memicu rasa lapar kuat sebagai tanda bahwa ia membutuhkan energi secepat mungkin. Itulah sebabnya rasa laparnya datang tiba-tiba, tidak bertahap, dan sering membuat Anda ingin makan sesuatu yang manis atau berkalori tinggi. Tubuh sedang mencari bahan bakar cepat untuk mengatasi penurunan tersebut. Rasa lapar jenis ini berbeda dengan rasa lapar normal. Rasa lapar normal muncul perlahan, memberi waktu bagi Anda untuk memilih makanan, dan biasanya disertai tanda tubuh yang wajar seperti perut keroncongan. Namun rasa lapar akibat perubahan gula darah muncul seperti alarm, mendesak, tidak nyaman, membuat Anda sulit berpikir jernih, dan kadang disertai rasa gemetar ringan atau kepala yang terasa kosong. Banyak orang mengira ini karena mereka makan terlalu sedikit, padahal penyebabnya adalah fluktuasi gula darah yang terlalu cepat. Rasa lapar tiba-tiba juga sering muncul meskipun Anda sudah makan makanan yang cukup besar. Ini membuat banyak orang bingung karena secara logika tubuh seharusnya masih memiliki energi yang cukup. Tetapi ketika makanan tersebut terlalu tinggi, karbohidrat cepat serap atau gula tersembunyi, tubuh mengalami lonjakan cepat lalu penurunan cepat. Akibatnya, meskipun perut masih penuh, otak menerima sinyal bahwa tubuh kekurangan energi. Sinyal ini tidak boleh diabaikan. Ketika rasa lapar mendadak terjadi berulang, itu berarti tubuh sedang bekerja lebih keras daripada biasanya untuk mengatur gula darah. Anda mungkin merasa lelah sepanjang hari, sulit fokus, dan cenderung makan lebih banyak dari kebutuhan sebenarnya. Jika dibiarkan, pola ini dapat membuat tubuh semakin sulit menjaga keseimbangan, dan rasa lapar mendadak akan terus muncul. Ada beberapa tanda tambahan yang sering menyertai rasa lapar ini. Anda mungkin merasa sedikit pusing, tangan atau kaki terasa dingin, atau suasana hati berubah dengan cepat. Semua ini terjadi karena tubuh sedang mencoba menstabilkan gula darah secepat mungkin. Banyak orang tidak menyadari bahwa gejala-gejala kecil ini berhubungan langsung dengan pola makan dan respon gula darah mereka. Untuk mengenali apakah rasa lapar Anda normal atau merupakan sinyal gula darah, perhatikan waktunya. Jika rasa lapar muncul terlalu cepat setelah makan, terutama setelah makan roti putih, minuman manis, atau makanan bertepung tinggi, besar kemungkinan ini adalah tanda bahwa gula darah sedang tidak stabil. Sebaliknya, jika Anda makan makanan yang lebih seimbang, mengandung serat, protein, dan lemak sehat, rasa lapar biasanya muncul jauh lebih lama dan lebih terkendali. Tubuh selalu memberi sinyal, dan rasa lapar tiba-tiba tanpa alasan yang jelas adalah salah satunya. Dengan memahami tanda ini lebih awal, Anda dapat mengambil langkah kecil seperti memilih makanan yang lebih seimbang, mengurangi gula tersembunyi, dan memperhatikan kapan gejala tersebut muncul. Perubahan sederhana seperti ini dapat membantu tubuh tetap stabil sepanjang hari dan mencegah fluktuasi yang membuat Anda merasa tidak nyaman. Jika Anda sering mengalami rasa lapar mendadak meskipun sudah makan cukup, jangan abaikan. Mungkin tubuh sedang mencoba memberitahu Anda sesuatu yang penting. Mendengarkan sinyal-sinyal kecil seperti ini dapat menjadi langkah awal untuk memahami tubuh Anda lebih dalam dan menjaga kesehatan tetap berjalan dalam ritme yang lebih baik dan stabil. Peringkat pertama dalam daftar tanda diam-diam yang menunjukkan bahwa gula darah sedang naik adalah gejala yang sering dianggap sepele, yaitu kesemutan ringan di tangan atau kaki. Banyak orang merasakan kesemutan singkat dan langsung menganggapnya karena posisi duduk yang salah, terlalu lama memainkan ponsel, atau hanya karena kelelahan. Namun ketika kesemutan ini muncul lebih sering, terutama tanpa pemicu yang jelas, tubuh sebenarnya sedang mencoba memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, dan salah satunya bisa berkaitan dengan perubahan kadar gula dalam darah. Kesemutan terjadi ketika jalur saraf di tubuh mengalami tekanan atau gangguan kecil. Pada kondisi gula darah yang mulai tidak stabil, tubuh mengalami perubahan halus pada aliran darah dan fungsi saraf. Ketika gula darah naik, tubuh menarik lebih banyak cairan dan ini dapat memengaruhi sirkulasi darah ke area tertentu.
terutama bagian tubuh yang jauh dari pusat, seperti ujung tangan dan ujung kaki. Sirkulasi yang tidak optimal dapat membuat saraf menjadi lebih sensitif, sehingga muncul sensasi seperti semut berjalan, getaran halus, atau rasa tertusuk ringan. Banyak orang tidak menyadari hubungan antara kesemutan dan gula darah karena gejalanya sangat lembut. Awalnya mungkin hanya terasa seperti getaran pelan saat Anda bangun dari posisi duduk atau seperti sensasi aneh di ujung jari saat Anda mengetik. Tetapi seiring waktu, kesemutan ini dapat muncul lebih sering, bertahan sedikit lebih lama, atau muncul pada waktu-waktu yang tidak Anda duga, seperti ketika sedang rileks atau saat akan tidur. Jika ini mulai terjadi berulang, itu adalah tanda bahwa tubuh sedang memberi peringatan. Yang perlu dipahami adalah bahwa saraf merupakan bagian tubuh yang sangat sensitif terhadap perubahan kadar gula. Ketika gula darah tidak stabil, bahkan sedikit saja, saraf adalah salah satu sistem pertama yang merespon. Kesemutan ringan adalah bentuk respon paling awal, yang sering muncul jauh sebelum gejala lain terasa. Jika sinyal ini dikenali sejak awal, Anda dapat mengambil langkah-langkah sederhana untuk mendukung tubuh sebelum gejalanya berkembang menjadi rasa tidak nyaman yang lebih kuat. Kesemutan ini juga bisa disertai tanda-tanda kecil lainnya yang sering terlewat, seperti kaki terasa dingin padahal suhu ruangan normal, jari-jari terasa seperti kehilangan tenaga sesaat, atau sensasi seperti tertusuk jarum halus ketika Anda menggenggam sesuatu. Tanda-tanda kecil ini sering muncul karena saraf dan pembuluh darah sedang beradaptasi terhadap kondisi gula yang berubah. Tubuh bekerja keras untuk menjaga keseimbangan, tetapi dalam proses itu ia mengirim sinyal-sinyal kecil sebagai peringatan. Jangan anggap remeh. Banyak orang berpikir kesemutan hanya karena terlalu lama duduk bersila atau tertidur di posisi yang kurang nyaman. Memang benar, posisi tubuh bisa menyebabkan kesemutan sementara. Namun, jika kesemutan muncul tanpa alasan jelas, berulang, atau terasa lebih sering dari biasanya, ini adalah sinyal bahwa tubuh sedang membutuhkan perhatian lebih. Tubuh tidak pernah memberikan sinyal tanpa alasan. Kesemutan ringan mungkin terlihat kecil, tetapi bisa menjadi tanda awal bahwa gula darah Anda tidak stabil. Salah satu cara memahami apakah kesemutan Anda terkait dengan gula darah adalah memperhatikan kapan gejala itu muncul. Jika kesemutan muncul setelah Anda makan makanan manis, minum minuman kemasan, atau makan berlebihan di malam hari, besar kemungkinan tubuh sedang bereaksi terhadap perubahan gula darah yang cepat. Begitu pula jika kesemutan muncul ketika Anda merasa haus berlebih, lebih cepat lapar dari biasanya, atau mulai sering terbangun di malam hari. Sinyal-sinyal ini saling berkaitan dan membentuk pola yang tidak boleh diabaikan. Kesemutan ringan adalah cara tubuh membisikkan bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Jika Anda mendengarkan sinyal ini sejak awal, Anda dapat melakukan perubahan kecil seperti memperbaiki pola makan, mengurangi gula tersembunyi, atau memperhatikan jam makan agar tubuh dapat kembali bekerja dengan ritme yang lebih stabil. Langkah kecil ini bisa membuat perbedaan besar dalam jangka panjang. Jika Anda sering merasakan kesemutan ringan belakangan ini, berhentilah sejenak dan perhatikan tubuh Anda. Mungkin inilah cara tubuh berkata bahwa ia sedang membutuhkan keseimbangan. Dengan mengenali tanda ini lebih awal, Anda membantu diri sendiri untuk tetap sehat, bertenaga, dan menjaga tubuh tetap bekerja dengan harmonis setiap hari. Kesimpulannya, 5 tanda diam-diam ini sering muncul tanpa kita sadari. Dan justru karena sifatnya yang halus, banyak orang tidak menghubungkannya dengan perubahan pada gula darah. Sering haus, merasa sangat lelah setelah makan, terbangun beberapa kali di malam hari, merasa lapar tiba-tiba tanpa alasan, dan kesemutan ringan di tangan atau kaki. Semuanya tampak seperti gejala harian yang biasa. Namun, ketika tanda-tanda ini mulai terjadi berulang kali, tubuh sebenarnya sedang berbicara, memberi peringatan lembut bahwa kadar gula sedang berubah.
dan membutuhkan perhatian. Yang membuat tanda-tanda ini penting adalah karena tubuh selalu mencoba menjaga keseimbangan. Ketika gula darah naik perlahan, tubuh mengirim sinyal kecil sebelum berubah menjadi sesuatu yang lebih berat. Jika sinyal ini didengarkan sejak awal, Anda dapat mengambil langkah kecil yang sangat berpengaruh, seperti memperbaiki pola makan, mengatur waktu makan, mengurangi gula tersembunyi, dan lebih memperhatikan apa yang Anda rasakan setelah makan. Langkah sederhana seperti ini dapat membantu tubuh kembali ke ritme yang lebih stabil, membuat energi lebih tenang, suasana hati lebih seimbang, dan tidur lebih nyaman. Banyak orang hidup bertahun-tahun tanpa memahami sinyal tubuh mereka sendiri. Mereka mengira haus terus-menerus adalah hal wajar, mengira lelah setelah makan adalah hal normal, atau mengira kesemutan ringan hanyalah posisi duduk yang salah. Padahal, tubuh tidak pernah mengirim sinyal tanpa alasan. Semua tanda ini adalah cara tubuh memberitahu Anda bahwa ia sedang bekerja lebih keras dari biasanya dan bahwa sudah waktunya untuk memperhatikan apa yang terjadi di dalam diri Anda. Dengan memahami 5 tanda ini, Anda sudah selangkah lebih dekat untuk menjaga kesehatan secara lebih sadar. Perubahan kecil yang dilakukan hari ini dapat mencegah ketidaknyamanan di masa depan dan membantu Anda menjalani hidup dengan energi yang lebih stabil dan tenang. Jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa menekan tombol suka dan berlangganan channel ini. Dukungan Anda membantu lebih banyak orang mengenali sinyal tubuh mereka dan membuat pilihan yang lebih bijak setiap hari. Di video berikutnya, kami akan membahas kebiasaan harian yang tampak sederhana tetapi dapat memengaruhi gula darah tanpa disadari. Pastikan Anda tidak melewatkannya, karena memahami tubuh Anda adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih sehat dan lebih seimbang.